Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Betul pastinya ya, karena di sini itu saya akan selalu memberikan tentang ilmu, inspirasi dan juga motivasi kepada kalian, sahabat virtual saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempelajari tentang cara mengubah pola pikir kamu untuk menemukan kehidupan yang selalu kamu inginkan. Mengubah pola pikir kamu atau transformasi pribadi. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu sama kalian. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu kamu bisa mencapai kesuksesan hanya dengan belajar bagaimana mengubah pola pikir kamu? Itulah yang akan kita pelajari, bagaimana kita supaya bisa berhasil menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan kita dengan kehidupan pribadi kita. Tapi kita tahu masih ada yang lebih di luar sana. Kedengarannya mungkin cukup familiar. Entah kamu sudah mencapai titik stabil, kesulitan menemukan inspirasi untuk mencapai tujuan kamu, atau merasa terjebak dalam siklus negatif. Mempelajari cara mengubah pola pikir dapat mengubah karir, hubungan, dan seluruh hidup kamu sepenuhnya. Apa itu mindset? Pola pikir kamu. Ya, adalah seperangkat keyakinan, nilai, dan sikap tentang diri kamu dan dunia di sekitar kamu. Keyakinan inilah yang membentuk cara kamu memandang dunia. Apakah kehidupan terjadi pada kamu atau terjadi pada kamu? Apakah kamu merasa hidup kamu berada dalam kendali kamu atau ditakdirkan dengan cara tertentu? Apakah kamu menghargai pertumbuhan pribadi atau kamu puas tetap berada di zona nyaman? Coba jawab dulu di kolom komentar, nanti saya berikan hati. Oke, kamu mungkin pernah ya mendengar tentang seseorang yang terjebak dalam mengulangi pola yang sama atau memiliki keyakinan yang kuno. Mungkin kamu pernah diberitahu bahwa kamu adalah seorang pesimis atau seorang optimis. Ini semua adalah jenis pola pikir berbeda yang terbentuk berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kabar baiknya adalah kamu memiliki kekuatan untuk mengubah pola pikir kamu. Lanjut, pergeseran mindset untuk hidup yang luar biasa. Mengubah pola pikir, kamu memerlukan beberapa latihan. Tetapi hal ini tentu saja bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, faktanya, kemampuan untuk mengubah pola pikir kamu adalah keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang yang sangat sukses. Hidup menuntut kita untuk gesit. Salah satu bagiannya adalah bersikap terbuka terhadap perubahan-perubahan di lingkungan kamu dan perubahan dalam diri kamu sendiri, tapi semuanya dimulai dari pola pikir. Ada banyak cara untuk mengubah pola pikir kamu yang dapat membawa kamu ke tingkat kesuksesan baru atau meningkatkan kualitas hidup kamu. Ada beberapa contoh, dengarkan baik-baik. Yang pertama, kelemahan emosional terhadap pengendalian emosional. Orang-orang sukses tidak membiarkan emosi, pengalaman, dan peristiwa negatif di luar kendali mereka mempengaruhi keadaan pikiran mereka. Jadi yang benar adalah keyakinan kamu menciptakan dunia kamu, dan kamulah yang mengendalikan keyakinan kamu. Kamu memiliki kekuatan untuk mengendalikan emosi, pola pikir, dan hidup kamu. Yang kedua, berpikir negatif menjadi berpikir positif. Jelasnya berpikir positif tidak berarti merasa bahagia sepanjang waktu. Merasakan berbagai macam emosi adalah hal yang wajar ya. Berpikir positif adalah tentang menemukan makna hidup dan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk terjebak dalam emosi yang tidak nyaman. Berpikir positif dikaitkan dengan kebahagiaan yang lebih besar, penurunan kecemasan, dan peningkatan kesehatan fisik, yang semuanya dapat membantu kamu mencapai tujuan itu. Karena sebuah penelitian bahkan menemukan bahwa pandangan positif mengarah pada kesuksesan. Teorinya adalah bahwa orang-orang yang positif lebih cenderung membentuk koneksi yang membantu mereka membangun hubungan baik, membentuk hubungan yang lebih baik, menerima peluang, dan lebih terbuka untuk memanfaatkannya. Yang ketiga, mindset tetap menuju mindset pertumbuhan. Jika kamu mempertahankan pola pikir tetap, itu berarti identitas kamu tetap. Ini menyiratkan bahwa kamu tidak dapat berkembang atau berkembang. Kamu hanya terjebak apa adanya. Dengan pola pikir berkembang, kamu yakin bahwa kamu akan menjadi lebih baik dan keterampilan kamu akan berkembang saat kamu mulai bekerja.
Kamu yakin bahwa kamu dapat mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan hubungan, dan tumbuh sebagai pribadi. Kamu melihat tantangan sebagai peluang, bukan hambatan. Yang keempat, harapan terhadap penghargaan. Sebagian besar rasa frustasi dan kekecewaan dalam hidup dapat dihindari ketika kamu menukar harapan kamu dengan penghargaan. Ketika kamu menghargai kelimpahan yang kamu miliki alih-alih selalu mengharapkan lebih dari alam semesta, orang lain, dan diri kamu sendiri, kamu bisa hadir dalam hidup kamu dan menikmati sepenuhnya. Yang kelima, perubahan besar pada penyesuaian kecil. Untuk mengubah pola pikir kamu, cobalah untuk tidak memandang hidup sebagai situasi yang semuanya atau tidak sama sekali. Seringkali perubahan pola pikir terjadi sedikit demi sedikit. Misalnya, saya mengajarkan aturan 2 mm. Jika diterapkan pada pola pikir, dikatakan bahwa yang kamu butuhkan untuk mengubah pola pikir kamu hanyalah perubahan terkecil. 2 mm dalam cara kamu memandang dunia. Hal yang sama juga berlaku bagi atlet yang sudah mengembangkan suatu keterampilan. Satu perubahan kecil dalam waktu atau teknik mereka dapat menghasilkan gol dan memenangkan keseluruhan permainan. Ada 5 strategi untuk mengubah mindset kamu. Meninjau kembali kisah pernyataan tadi memberdayakannya untuk mencapai tingkat berikutnya dalam kehidupan profesional dan pribadi kita dengan membantu kita memandang perjuangan kita dari perspektif baru yang menantang pola pikir lama kita. Begitu perspektifnya terhadap masalah ini berubah, kamu juga mampu menerapkan apa yang diajarkan oleh pembinaan tentang mengubah psikologinya. Faktanya adalah, pelatih hasilnya menambahkan nilai lebih dalam 2 sesi dibandingkan bertahun-tahun dengan pelatih lainnya. Kita biasanya melihat sesuatu dari sudut pandang ketakutan, namun dengan sudut pandang baru kita menyadari ketakutan kita sebenarnya adalah peluang besar untuk meningkatkan skala bisnis kita dan meningkatkan kehidupan pribadi kita. Kita juga dapat mengubah pola pikir kita dengan mencapai hasil yang serupa. Ini dia, ada 5 langkah yang harus diambil ketika perubahan pola pikir adalah suatu keharusan. Yang pertama, tantangan kepercayaan kamu yang membatasi. Hampir setiap orang memiliki keyakinan yang membatasi, yang menghalangi mereka untuk mewujudkan impian mereka. Mereka yang menantang dan mengatasi keyakinan ini akan terus mencapai tujuan mereka. Mereka yang tidak terus mengulangi pola pikir negatif dan seringkali bahkan tidak menyadarinya. Seperti yang dikatakan tadi, bukan peristiwa-peristiwa dalam hidup yang membentuk kita, melainkan keyakinan kita tentang makna peristiwa-peristiwa tersebut. Daripada berpegang pada keyakinan yang tidak benar, lepaskan saja. Gantikan keyakinan kamu yang membatasi dengan keyakinan yang memberdayakan, dan saksikan perubahan pola pikir kamu. Kita bekerja sama untuk membantu kita mengidentifikasi keyakinan kita yang membatasi. Menyadari bahwa kamu memiliki pola pikir untuk kembali ke keyakinan yang sudah dikenal dan membatasi, yang lebih nyaman daripada menghadapi peluang secara langsung. Dengan mengkondisikan serangkaian kebiasaan baru, kita mampu mencapai tingkat kesuksesan baru di tempat kerja dan kehidupan pribadi kita. Perubahan ini terlihat jelas pada kita ya, yang merasa lebih percaya diri dan tidak terlalu takut gagal. Saat kita menentang keyakinan yang menghambat kita akan melihat perubahan luar biasa dalam diri kita yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, kita harus bisa menghadapi ketakutan dengan diri sendiri. Beberapa hal terbesar yang menjadi perhatian pelatih kita adalah sistem keyakinan kita saat itu. Kita benar-benar melihat sesuatu dari rasa takut. Ketika kita diajari cara mengidentifikasi hal tersebut, sungguh menakjubkan bagaimana persepsi kita berubah. Kita harus bisa membiarkan kehidupan profesional dan pribadi kita berlalu begitu saja karena kita takut gagal. Ketika pelatih kita datang kepada kita dengan panduan mengenai perilaku ini, seluruh hidup kita pasti berubah. Kita menyadari bahwa kita takut akan peluang besar yang tersembunyi. Begitu kita belajar bagaimana meninggalkan rasa takut itu, sungguh menakjubkan menemukan peluang yang ada di hadapan kita sepanjang waktu.
Ketakutan adalah emosi yang merusak, tapi kita tidak harus menerimanya. Begitu pula kita mengatasi ketakutan kita adalah langkah besar dalam mempelajari cara mengubah pola pikir kita menuju kesuksesan. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi rasa takut adalah dengan tindakan besar-besaran. Saat kamu menghadapi rasa takut secara langsung dan mengambil tindakan, kita mempelajari apa yang berhasil dan tumbuh lebih cepat dibandingkan saat kita membiarkan rasa takut menghambat kita. Yang ketiga, pergeseran perspektif kita. Mempelajari cara mengubah pola pikir kita mungkin terasa berat, namun hal ini tidak harus terjadi. Terkadang yang diperlukan untuk mengubah pola pikir kita hanyalah perubahan kecil sebesar 2 mm dalam cara kita memandang dunia. Dan perubahan itu dimulai dengan keputusan tentang makna yang kita berikan pada pengalaman kita. Ingat, tidak ada suatu pun dalam hidup ini yang dimiliki arti kecuali makna yang kita berikan. Pikirkan tentang tantangan kita, apakah kita melihatnya sebagai hambatan atau peluang untuk belajar dan berkembang. Apakah kita berfokus pada apa yang kita miliki atau apa yang tidak kita miliki? Bagi kita, perubahan perspektif ini merupakan kemenangan besar. Kita akan mengatakan bahwa pembinaan bukan hanya sekedar strategi untuk mengubah bisnis kita, tetapi lebih tentang psikologi kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, bagaimana kita menerapkan makna pada hal tersebut. Kita merasa hal tersebut sangat berdampak pada bisnis kita, hingga pada titik di mana hal tersebut menyelamatkan perusahaan kita. Pergeseran dalam perspektif ini mungkin tampak kecil, namun menunjukkan betapa pentingnya perubahan ini dalam perspektif kita. Perubahan kecil saja dalam perspektif kita telah memberikan hasil yang besar, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi kita. Yang keempat, perhatikan kosakata transformasi kita. Apakah kita mendengar pikiran negatif ketika memikirkan cara mengubah pola pikir kita? Jika iya, kita mungkin ingin menonton TV atau kosakata transformasional kita. Mengubah kata-kata yang kita gunakan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi dan mengubah pola pikir kita. Salah satu cara untuk mengubah kata-kata kita dan menggunakan bahasa yang lebih positif dalam keseharian kita adalah melalui kebiasaan yang disebut sebagai priming. Priming adalah cara untuk mengatur suasana dan niat untuk hari kita jauh sebelum kita menghadapi rintangan di depan. Mengembangkan kebiasaan positif seperti mempersiapkan diri dan menggunakan kosakata transformasional tidak hanya akan membantu meningkatkan pandangan kita, tetapi juga akan membantu membangun ketahanan kita sehingga kita bangkit kembali dari kemunduran dan kesulitan dengan lebih cepat. Yang kelima, dapatkan dukungan melalui pelatihan. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengubah pola pikir dan menambah kebahagiaan dalam hidup kita? Bekerja dengan pelatih profesional adalah salah satu cara paling efektif untuk mengubah pola pikir kita. Dengan bermitra dengan seseorang mentor yang telah menempuh jalan menuju kesuksesan dan mengetahui strategi terbaik yang harus dijalankan untuk mencapainya, kita secara drastis meningkatkan peluang kesuksesan dalam hidup. Faktanya adalah kedekatan adalah kekuatan. Kita cenderung bermain di level yang sama dengan orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama kita. Ketika kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang beroperasi melampaui level kita saat ini, otomatis kita merasa terpanggil untuk meningkatkan standar kita dan bermain di level yang lebih tinggi. Kita belajar lebih banyak, tumbuh lebih banyak, dan menjadi lebih dari yang pernah kita bayangkan. Dan kemampuan kita untuk melayani dan berkontribusi juga tumbuh. Pelatihan melakukan ini untuk kita, orang-orang terdekat kita pasti akan memperhatikan perubahan besar kita dalam diri kita. Kita melihat banyak orang merasakan perbedaannya, kita melewati beberapa tantangan pribadi. Dan sejujurnya pelatih kita adalah penentu utama yang membuat kita bangkit kembali begitu cepat. Tantangan-tantangan tersebut berdampak negatif pada bisnis kita. Sebenarnya 2 sesi dengan pelatih kita membantu kita menyadari di mana kita berada saat ini secara emosional. Mengapa kita tidak begitu terlibat dengan bisnis kita dan apa yang perlu kita lakukan untuk memperbaikinya. Dengan mengubah pola pikir kita dan mengarahkan energi kita untuk mencapai tujuan yang penting,
Kita mengukuhkan kembali diri kita sebagai pebisnis yang berkembang dan sukses, serta menjalin hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang terpenting dalam hidup kita. Ubah mindset kita untuk mengubah hidup kita. Kenyataannya sederhana. Kita tidak bisa menempuh jarak yang jauh dengan pola pikir yang tetap. Jika kita ingin tumbuh dan mencapai kehidupan yang luar biasa, kita harus mengubah pola pikir kita dan menerima pertumbuhan dan perubahan. Strategi seperti mendapatkan pelatih online, berhati-hati dalam menggunakan kosakata, mengubah perspektif, menghadapi ketakutan, dan membungkam keyakinan yang membatasi. Semuanya dapat mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang membuat kita maju. Kita akan mengalami lebih banyak kesuksesan, lebih banyak pertumbuhan pribadi, dan lebih banyak kepuasan dalam hidup. Meskipun transformasi pola pikir ini mungkin menantang, hal ini juga dapat dicapai dan dijangkau oleh semua orang. Jadi pertumbuhan, kesuksesan, dan kebahagiaan semuanya itu ada dalam jangkauan kita. Ubahlah pola pikir kita dengan pola pikir yang positif. Oke, sekian dulu untuk pembahasan hari ini dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share link sebanyak-banyaknya ke teman-teman terdekat kalian dan ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.